Sedangkan rekening koruptor aja belum tentu diblokir sama Bank Mandiri. Tapi kenapa ini orang yang memperjuangkan perampasan aset koruptor justru rekeningnya diblokir juga? Kemarahan publik terhadap Bank Mandiri terus membesar setelah rekening milik Supriano alias Mas Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, diblokir. Rekening yang berisi sekitar 80,9 juta rupiah, gabungan dana pribadi dan donasi masyarakat untuk mendukung aksi terkait RUU perampasan aset itu mendadak tidak dapat digunakan bertransaksi, memicu kekecewaan luas netizen yang budiman yang mempertanyakan keamanan dana nasabah. Tagar hashtag boykot Bank Mandiri dan hashtag pindah dari Mandiri pun ramai bergema di media sosial, dilengkapi unggahan video kartu ATM dan buku tabungan yang digunting, bahkan dibakar sebagai bentuk protes. Menanggapi polemik tersebut, Corporate Secretary Bank Mandiri Adipa Vista menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan pemblokiran dilakukan atas permintaan resmi aparat penegak hukum, bukan keputusan sepihak bank, meski belum merinci pihak APH mana yang mengajukan permintaan tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya meluruskan bahwa tindakan itu sebenarnya hanya penundaan transaksi, bukan penyitaan rekening. Di tengah klarifikasi tersebut, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal turut menyatakan akan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak perbankan. Sementara reaksi kekecewaan netizen yang berbakti terhadap polemik ini masih terus berlanjut di berbagai media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Memang anjing kalian ya. Suara rakyat mau kalian bungkam. Saldo rekening udah diblokir, TikToknya udah diblokir, sekarang WA-nya juga ikut diretas. Masa iya sih kalian takut sama suara rakyat? Hah? Bukannya kalian itu dipilih sama rakyat? Hah? Memang bangsat kalian. Jadi Bank Mandiri ngeblokir uang tabungan koordinator Pati. Gua baik banget gitu kan ya, karena kenapa? Itu berdasarkan dari laporan polisi. Padahal orang itu nggak ada melakukan kejahatan ya selain menggalang donasi. Kedua, nggak ada perintah pengadilan soal pemblokiran ini karena dia nggak melakukan kejahatan apa-apa. Bisa gitu ya ternyata Bank Himbara ya. Anyway, ada bank yang lebih banyak dari Bank Mandiri yang servisnya lebih bagus. Jadi goodbye Bank Mandiri, termasuk juga goodbye beli saham Bank Mandiri. Buat lu sendiri gimana? Satu rekening diblokir, beribu suara ikut terusir. Marah lah, Mbak. Ya, jadi rekening salah satu aktivis asal Pati itu diblokir atas permintaan aparat penegak hukum. Kalau emang ada permintaan aparat, apa dasar hukumnya? Sedangkan di dalamnya ada donasi masyarakat. Kenapa transparansinya sangat sulit untuk dilakukan? Yang dikhawatirkan justru kalau muncul persepsi bahwa bank plat merah bisa dipengaruhi kepentingan tertentu, yang dipertaruhkan bukan cuma satu rekening dan satu bank, tapi kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Ketika kepercayaan hilang, nasabah bisa aja langsung cari tempat yang mereka anggap lebih independen. Mereka mempertanyakan proses bukan berarti melawan hukum kok. Kita hanya sedang memastikan hukum bekerja secara transparan. Satu rekening mungkin bisa diblokir, tapi jangan kira beribu suara juga akan ikut terblokir. Gua habis baca berita ini. Aduh, gua lagi sama kayak Bank Mandiri. Maaf banget ya, ini negara kenapa jadi serem banget ya, dari A sampai Z aspeknya bener-bener bisa diatur gitu loh, kayak pemerintah kayak ada talinya gitu. Masa ya uang donasi untuk aksi aja sampai diblokir gini, segitu takutnya. Kemarin anak-anak UI dihadang, sekarang aksi tanggal 27 juga ada kemungkinan pengen dihadang. Takut. Katanya negara demokrasi, masa kayak gini? Buat pemerintah, jangan jadiin masyarakat itu jadi musuh kalian loh. Itu ngumpulin uang donasi warga Pati itu nggak gampang loh. Dia ngeluarin uang untuk ke Jakarta, untuk ngeluarin aspirasinya. Itu berarti sesuatu banget dan dia perlu. Ini buat Bank Mandiri juga nih, gue sebagai nasabah, lu kecewa gue. Kalian tahu loh dampaknya. Pasti dampaknya orang-orang yang pakai Bank Mandiri bisa pindah ke Bank Jateng dah. Seenaknya banget diblokir uang berapa, 80 juta lebih ya. Dia nggak tahu kalau orang Indonesia tajir melintir. Gokil aman banget. Donasi lagi deh. Negara macam apa ini? Disuruh rampas aset koruptor, malah rampas aset rakyat. Bank Mandiri minta maaf setelah blokir rekening milik demonstran asal Pati.
Katanya itu permintaan aparat. Rusak. Untung saya simpan uangnya di brankas bareng emas 74 kilo. Dengerin nih, buat ibu bapak penguasa yang tidak perlu saya hormati. Yang harusnya kalian blokir itu rekening judol. Yang harusnya kalian bekukan itu rekening pinjol. Yang harusnya dirampas itu rekening koruptor. Karena itu yang benar-benar meresahkan. Paham? Kalau nggak paham, sering-sering minum kopi biar pintar. Ayolah, jangan menggunakan kekuasaan seenak jidat. Karena sesungguhnya jidat itu tidak enak. Coba saja dijilat. Tuh. Jujur janggal sih ini. Katanya negara demokrasi. Tapi orang mau bersuara saja dihalangi. Padahal kan kalau kalian merasa sudah benar, nggak perlu takut. Betul tidak saudara-saudara? Betul. Parah bro, parah, benar-benar parah. Indonesia udah parah. Negeri ini rupanya udah dikuasain oleh para oligarki dan para koruptor. Di mana ada rekeningnya Mas Boto yang memperjuangkan perampasan aset koruptor malah diblokir oleh Bank Mandiri bro. Coba bayangkan, ada apa urusan Bank Mandiri dengan Mas Boto? Coba pikirkan coba. Bank Mandiri ini dikuasain siapa coba? Apa urusannya kok sampai memblokir rekeningnya Mas Boto yang notabene memperjuangkan hak masyarakat, terus kemudian rekeningnya diblok? Ini Bank Mandiri ini banknya siapa tuh? Kok bisa diatur-atur seperti itu? Sedangkan rekening koruptor itu belum tentu diblokir sama Bank Mandiri. Tapi kenapa ini orang yang memperjuangkan perampasan aset koruptor justru rekeningnya diblokir coba? Tapi akhirnya Bank Mandiri klarifikasi bro. Setelah akun-akun di medsosnya diserang netizen habis-habisan, rontok diserang netizen, akhirnya Bank Mandiri klarifikasi. Benar-benar negeri udah nggak waras nih, lama-lama udah nggak waras. Semena-mena terhadap rakyat jelata seperti ini. Coba bayangkan, gimana ini kalau nggak viral? Kalau nggak viral, perlakuannya terhadap rakyat jelata seperti ini coba. Dan terindikasi bahwa sahamnya Bank Mandiri rontok juga per hari ini bro. Jangan sepelekan orang seperti Mas Boto. Jangankan cuman Bank Mandiri, Nepal itu sampai terjadi seperti itu. Itu terinspirasi karena aksi yang dilakukan oleh Mas Boto ini bro. Jangan pernah disepelekan orang-orang kecil seperti ini. Tapi Mas Boto ini orang yang benar-benar luar biasa. Bisa menginspirasi negara-negara lain untuk melakukan aksi ketika terjadi ketidakadilan. Itulah yang perlu diwaspadain. Jangan pernah main-main. Kita lihat nih akunnya, Instagramnya Bank Mandiri seperti ini bro sekarang kondisinya. Oke deh, kalau memang mau diblokir, blokir tuh akun-akunnya para koruptor tuh, para penjara duit rakyat tuh, diblokir kalau memang berani. Bukan malah Ngeri. Sebagai rakyat, saya jujur merasa ini kasus yang mengerikan ya. Bayangkan, Anda punya rekening bank, uang Anda sendiri ada di sana. Kemudian, suatu hari rekening itu diblokir. Kenapa? Jawabannya itu cuma karena atas permintaan aparat penegak hukum. Loh, sebentar. Aparat yang mana? Kasus pidananya itu apa? Apa kesalahan pemilik rekening? Dan apa hubungan uang di rekening itu dengan tindak pidana? Itu bukan pertanyaan yang remeh. Karena yang diblokir adalah rekening Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Saldonya sekitar 80,9 juta. Menurut Supriyono, isinya itu campuran uang pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan warga yang berada di Jakarta. Makan, transportasi, akomodasi, termasuk persiapan untuk menyiapkan aspirasi. Dan pemblokiran itu terjadi ketika mereka sedang mempersiapkan aksi. Sekarang, coba buka undang-undangnya. Pasal 140 KUHP. Rekening itu memang boleh diblokir. Tetapi, bukan berarti aparat itu bisa menunjuk rekening siapa saja kemudian mengatakan blokir. Tidak bisa begitu. Permohonan pemblokiran itu harus menjelaskan tindak pidana yang sedang
sedang diproses. Harus ada dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa rekening itu berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Pada prinsipnya, harus juga mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, itu memang boleh diblokir dahulu. Tetapi, tetap harus dimintakan persetujuan pengadilan maksimal 2 kali 24 jam. Sekarang, pertanyaan saya, tindak pidananya apa? Apakah Supriyono ini sedang disidik karena korupsi, pencucian uang, penipuan, pendanaan penjahatan, kejahatan terorganisasi? Kalau memang ada, jelaskan ke publik. Karena sampai sekarang, informasi yang tersedia kepada masyarakat itu nggak nunjukin hal tersebut. Yang kita justru tahu, rekening tersebut digunakan untuk kebutuhan orang-orang yang sedang mempersiapkan penyampaian aspirasi. Maka, jangan salahkan masyarakat. Kalau kemudian muncul kecurigaan, apakah instrumen hukum sekarang ini sedang digunakan untuk membuat orang takut untuk demonstrasi? Saya tidak mengatakan itu terbukti ya, tapi pemerintah dan aparat sendirilah yang harusnya menjawab kecurigaan tersebut dengan transparansi. Karena demonstrasi itu bukan kejahatan. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu bahkan menyatakan bahwa warga yang menyampaikan pendapat itu berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Kalau orang mau demo, rekening logistiknya itu diblokir, orang yang mau nyumbang juga akhirnya takut. Orang yang mau ikut aksi berpikir 2 kali. Nah, itulah yang mengerikan. Hak demonstrasinya tidak dicabut di atas kertas, tapi perlahan dibuat semakin sulit digunakan. Dan sekarang nih, muncul gerakan orang ingin memindahkan uang atau menutup rekening di Bank Mandiri sebagai bentuk protes. Menurut saya, itu hak konsumen. Silahkan masyarakat itu menentukan sendiri bank mana yang mereka percaya untuk menyimpan uangnya. Karena bank itu berdiri di atas satu hal, kepercayaan. Dan negara demokrasi juga berdiri di atas satu hal. Rakyat itu tidak boleh dibuat takut hanya karena menyampaikan pendapat. Nah, menurut Anda gimana? Anda setuju nggak ada pemblokiran seperti ini? Bagaimana menurut Anda soal gerakan boikot Bank Mandiri saat ini? Setuju atau tidak? Tuliskan ya di kolom komentar.